Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Sostra Wirawan. Hai semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi sama aku, Sostra Wirawan. Udah 1 minggu, beberapa hari ini aku vakum ya untuk upload video karena ada beberapa kesibukan. Kali ini aku akan berbagi lagi kepada kalian semua, teman-teman aku semua. Semoga kalian semua terhibur dengan channel aku. Selama pandemi ini pasti kalian bosan ya. Sebelum pandemi juga pasti ada rasa bosan ya. Kita menghilangkan rasa bosan itu pasti ada yang nonton TV, ada yang rekreasi, jalan kemanapun, dan ada juga yang pasti main game. Siapa sih orang yang nggak pernah main game di dunia ini? Bermain game itu kan sangat asik ya, sangat asik sekali. Ada game balapan, game arcade, game petualang, game tembak-tembakan yang sekarang lagi digeluti oleh banyak orang, yaitu ada PUBG, ada Mobile Legends. Saya juga main ya, asik sekali ya sebenarnya. Tapi teman-teman tahu nggak kalau ada beberapa game-game Android itu karya-karya anak bangsa Indonesia? Mau tahu game-game apa aja? Mau tahu? Benar mau tahu? Oke, ini dia. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Tekan subscribe, jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa tekan like dan komennya di bawah ini agar channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik untuk teman-teman semua. Oke, untuk game Android karya anak bangsa Indonesia yang pertama itu adalah game yang bernama Partner in Crime. Ada yang udah mainin? Atau baru tahu sekarang kalau game ini adalah game buatan Indonesia? Game ini merupakan karya dari Binary Studio 54, yang mana game ini adalah sebuah game yang bergenre novel. Ada yang udah pernah mainnya? Ada yang udah pernah main game visual novel? Nah, ini rekomendasi banget buat kalian. Buat kalian yang belum tahu game apa itu visual novel, bisa kalian download game ini di Google Play Store. Oke, game ini bercerita tentang seorang siswa yang bernama Arka yang berjuang untuk keluar dari sekolah. Oke, berjuangnya bukan berjuang untuk drop out ya, tapi untuk lulus dari sekolah. Tapi sifat si Arka ini adalah sifatnya itu nakal, bandel, dan lain-lain. Pokoknya yang itulah nakal-nakalnya anak-anak sekolahan gitu. Jadi untuk membantu si Arka ini lulus dari sekolahnya itu, guru BK-nya mengutus beberapa siswa untuk membantu Arka dalam menuntaskan pelajaran-pelajarannya, yaitu ada yang namanya Naya. Ini adalah seorang mahasiswi yang cerdas, yang rajin, yang terpandang lah di sekolahnya. Jadi dia ditugaskan untuk membimbing Arka ya untuk bisa lulus dari sekolahnya. Tapi semua itu tidak berjalan dengan mulus begitu saja. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sifat-sifat Arka yang suka tawuran lah, yang kebalikan dari Naya seperti itu. Karena game ini merupakan karya anak bangsa Indonesia, jadi dalam fitur-fiturnya itu, dalam tema-temanya banyak dijumpai hal-hal yang kita sering jumpai pada saat SMA. Itu ada gombalan-gombalan lah, walaupun sekolah-sekolahnya bentuk-bentuk sekolah-sekolah di Indonesia seperti itu. Dan juga dialog-dialog yang terdapat dalam game ini juga termasuk segar ya gamenya, yang membuat kita untuk ingin terus main. Jadi kalian harus coba ini game Partner in Crime. Oke, selanjutnya ada game Mini Racing Adventure. Buat kalian yang suka game-game balapan, game-game cross-crossan, mobil lompat-lompat, pokoknya game-game balapan, nah kalian wajib coba ini game, yaitu Mini Racing Adventure. Game Mini Racing Adventure ini dikembangkan oleh Minomu Studio. Jadi dengan keluarnya game ini menambah warna-warna dari game-game perindustrian game di Indonesia, jadi lebih mantap deh pokoknya. Selain balapan ya, selain kebut-kebutan, di dalam game ini juga terdapat beberapa game tantangan gitu. Jadi ini nggak mulu terus kebut-kebutan, balapan enggak. Jadi ada juga game fitur arcade-nya, challenge-nya gitu. Jadi membatin inilah gitu. Selain itu dalam game ini juga terdapat fitur online yang bisa kalian mainkan bersama teman-teman kalian. Jadi kalian bisa mainnya berdua mabar ya. Bisa mabar sama teman-teman kalian untuk game Mini Racing Adventure ini. Jadi rekomend banget buat kalian buat dicoba ini game, apalagi ini game buatan anak Indonesia. Ayo bangga. Selanjutnya ada Diponegoro Tower Defense.
Ayo, dari namanya saja sudah ketahuan ya, ini game apa? Ya, ada pepatah nih bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Mungkin disinilah kita juga ikut menghargai jasa para pahlawan kita, dituangkan lewat game. Keren banget nih. Jadi game ini dikembangkan oleh Galaxy Studio dan Middle Studio, di mana tokoh utama dari game ini adalah Pangeran Diponegoro. Secara gameplay, game ini memiliki tampilan seperti game Tower Defense pada umumnya ya, dimana kita harus mengatur strategi kita agar tidak diserang musuh, senjata apa yang harus kita gunakan agar tidak bisa diserang-serang oleh musuh. Dan juga menariknya, lokasi tema atau tempat yang digunakan di game ini adalah tempat Pulau Jawa. Jadi kental banget deh nuansa-nuansa perjuangan pada saat itu. Untuk senjatanya kita bisa menggunakan bambu runcing, panah api, madi bunker gitu. Jadi dalam game ini juga terdapat 25 level. Dan juga ada 16 tipe musuh. Jadi rekomen banget buat kalian yang mau coba game ini ya, mirip-mirip Clash of Clans lah seperti itu, atau ya jenis itu Tower Defense. Oke? Bisa dicoba, rekomen banget. Ayo coba game ini. Next. Oke, selanjutnya ada Onet Deluxe. Pasti dari kalian udah tahu nih game, udah sering mainin ini Onet, sampai mungkin Onet top global mungkin ya. Jadi ternyata Onet ini merupakan game karya anak bangsa Indonesia. Cara mainnya seperti yang kalian mainkan ya, sangat mudah sekali, itu mencocokkan gambar-gambar yang ada pada tabelnya itu. Jadi kita cocokkan sampai gambar itu habis. Lumayan seru sih, lumayan menantang, pelatih konsentrasi kalian untuk permainan ini. Oke, next. Selanjutnya ada namanya game Conquest 3 Kingdoms. Dalam bahasa Inggris ya. Jadi Conquest 3 Kingdoms ini adalah hasil atau sebuah karya games oleh developer bernama Main Games yang berasal dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dimana dalam game ini kalian dapat menjadi seorang kaisar dan membangun sebuah kerajaan yang besar. Nah, strateginya gimana? Nah, itu kalian nanti mainkan di game ini. Namun tentu saja untuk membuat game ini tambah seru lagi, jadi nggak mulus-mulus banget kalian membangun kerajaan yang besar ya. Ada beberapa musuh yang harus kalian hadapi. Dan untuk melindungi musuh-musuh dan untuk melindungi kerajaan kalian, pasti kalian harus menyerang musuh-musuh kalian kan. Nah, penasaran gimana? Harus tonton di game dan coba Conquest 3 Kingdoms. Oke, next. Selanjutnya ada yang namanya Kung Fu Quest Jadi Tower. Hampir mirip dengan Conquest 3 Kingdoms, tapi Kung Fu Quest ini ya, itu bergenre action. Kung Fu Quest ini dipersembahkan atau didevelop oleh I Play All Day Studio yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa game ini sudah diinstal oleh 5 juta pengguna game gamers di seluruh dunia. Luar biasa. Jadi game-games Indonesia udah diakui di dunia. Games ini didukung oleh kualitas grafis yang kecil banget. Jadi dalam game ini kamu akan berjuang sebagai seorang kungfu dengan segala jenis silat kungfu-nya dan juga jurus-jurusnya. Kamu bertugas untuk menjaga dunia agar tidak dirusak oleh musuh-musuhnya. Oke, itu dia Kung Fu Quest. Jangan lupa download ya. Oke, next ada yang kalian yang suka game-game mancing, ada Fishing Town. Jadi game Fishing Town ini tidak terlalu beda jauh ya sama game-game mancing-mancing yang lainnya. Tapi ada nih salah satu yang unik dari game ini, yaitu karakternya ada Lucas dan Grandpa. Jadi Lucas ini pakainya tuh kayak sarung di ini dia pakai sarung dan pakai topi nelayan khas Indonesia. Jadi itu yang membuat khasnya Indonesia. Nah, game Fishing Town ini di bawah naungan .10. Cara mainnya cukup simpel ya. Kalian masuk ke laut, habis itu kalian mancing dan ada ikan diangkat. Nah, di dalam ikan itu ada apa ya, kualitas ikannya apakah memenuhi untuk mencapai skor tinggi atau tidak. Jadi itu main seru juga sih. Rekomen. Coba ya Fishing Town. Next yang terakhir ada Bus Simulator Indonesia.
Mungkin teman-teman udah pada tahu nih games keren. Aku sih pernah main nih, ini games keren banget. Dan ada fitur telolet omnya, jadi lebih menarik juga. Selain itu apa ya? Grafisnya juga bagus dan juga ada supirnya bisa goyang-goyang, itu keren-keren. Mirip-mirip GTA lah, tapi versi bus. Jadi lokasi yang digunakan itu rute-rute bus-bus yang memang ada di Indonesia, dan juga ada di jalan raya itu ada pecel lelenya dan segala macam, dan memang keren sih gamesnya. Kalau menurut aku sih yang paling aku buat senang main game ini karena game simulator nih aku bisa keliling Indonesia gitu. Keren banget. Tapi agak-agak lucu juga sih gamenya. Ada misalkan kita naik bus nih jam 2 malam, tapi yang penumpangnya ada anak SMA baru naik. Nah, nggak tahu dia sekolah di mana. Jadi seru banget, keren ini game. Rekomen buat kalian semua. Nah teman-teman, itu dia ke-8 games Android karya anak bangsa yang wajib kalian coba gamesnya. Ayo kita dukung developer games Indonesia untuk terus berkembang dan membuktikan kepada dunia bahwa developer games dari Indonesia dapat bersaing di kancah games dunia. Sekian video aku pada kali ini tentang games karya anak bangsa. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, tekan subscribe, jangan lupa tekan like dan komen di bawah ini agar channel ini dapat berkembang, dan kalian juga bisa request apa yang harus aku bahas selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.